والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan meneruskan kajian kita, masih membahas tentang a'lam minas salaf, ulama-ulama dunia yang sangat masyhur di zaman terdahulu, dan kita masuk pada kisah dari seorang alim min ulama'i Kufah, Waqi Ibnul Jarrah rahimahullahu ta'ala. Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kana Waqi asmaran dhakhman saminan. Waqi ini kulitnya agak gelap, kemudian besar dan gemuk. Orangnya besar, gemuk, agak hitam. Suatu ketika Waqi ini datang dari Kufah Syam menuju Mekah, dan badannya sudah gemuk, artinya tidak ada aib seorang ulama itu gemuk. Karena terkadang ada orang yang mencacati seorang alim itu karena dia gemuk gitu ya. Apa salahnya dengan gemuk? Masa ustadz gemuk gitu? Wah, ini pasti itu gitu. Gitu ya. Iya. Maka buktinya Waqi bin Jarrah ini gemuk orangnya. Besar, gemuk gitu ya. Sampai dia berjumpa dengan Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad, ma'ruf qadhi, berjumpa pula di Mekah, sama-sama melaksanakan haji. Fudail bin Iyad sempat mengkritik karena gemuknya badan Imam Waqi. Apa katanya Fudail? Ma hadha sam wa anta rahibul Iraq. Kenapa badanmu gede begini padahal engkau adalah seorang rahibnya orang Irak? Artinya rahib ini karena dikenal Waqi ini ahli ibadah. Jawabannya Waqi, hada min farahimil Islam. Ini karena senangnya hatiku terhadap Islam. Makanya senang itulah yang menjadikan badanku gemuk. Maka Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala berikan catatan bahwa salah satu seseorang menjadi besar badannya itu karena ketenangan hati, bukan karena banyak makan. Orang banyak makan, banyak pikiran, stres, kurus dia ya. Tapi orang senang hatinya, makannya sedikit, gemuk jadi badan. Intinya bahwa gemuk itu bukan aib, bukan cacat. Buktinya Waqi bin Jarrah seorang alim ulama besar di zaman itu, ya gemuk juga badannya. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan lebih gemuk lagi. Saking gemuknya tidak bisa khutbah berdiri dia, duduk ya kan? Karena besar badannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita masuk siapa Waqi Ibnul Jarrah itu. Waqi namanya Waqi Ibnul Jarrah Ibnu Malih Ar-Ru'asi. Kunyahnya Abu Sufyan
Al-Kufi. Dia lahir pada tahun 129 Hijriah, dan ayahnya ini seorang bendaharawan negara di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi ayahnya ini seorang ulama besar, ulama hadis, sama dengan Waqi' bin Al-Jarrah, anaknya ulama hadis, ya kan? Lah, karena dia seorang alim ulama muhaddisin, dekat dengan Harun Ar-Rasyid. Kedekatan ayahnya dengan Harun Ar-Rasyid itulah menjadikan Harun Ar-Rasyid mengangkat ayahanda Waqi' ibnul Jarrah menjadi bendaharawan, atau mungkin bahasa kitanya menteri keuangan di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia yang kemudian menjadikan keluar masuknya harta ke Baitul Mal ataupun baitu amwalil muslimin. Itu ayahandanya Waqi' ibnul Jarrah. Lah, Waqi' ibnul Jarrah ini adalah ulama besar karena memang guru-gurunya juga bukan kaleng-kaleng, ya. Dia belajar kepada Imam A'mash, dia belajar kepada Imam Auza'i, dia belajar kepada Imam Malik Ibn Anas, dia belajar kepada Sufyan Ats-Tsauri, dia belajar kepada Sufyan Ibn Uyainah, dia belajar kepada Hammad Ibn Salamah, dia belajar kepada Israil Ibn Yunus dan Abdullah Ibn Aun, dan banyak lagi gurunya. Tapi cukuplah orang-orang ini kalau disebut memang sudah luar biasa ini. Kalau belajar kepada orang-orang yang saya sebut ini sudah luar biasa. Apalagi Sulaiman Ibn Mihran, atau dikenal dengan Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Nanti kita kisahkan siapa Sulaiman Ibn Mihran ini. Lah, suatu ketika, karena Waqi' ini namanya anak seorang ahli hadis, ya tentu namanya ayah ingin menjadikan anaknya penerus dirinya. Lah, kecintaan Imam Waqi' kepada ilmu itu sudah nampak sejak kecil. Makanya bapaknya kemudian menyuruh Imam Waqi' untuk belajar kepada A'mash. Kata bapaknya, pergi kau ke A'mash, minta hadis kepada dia, belajar kepada dia, mulazamahlah dengannya. Berangkatlah Waqi' bin Al-Jarrah masih kecil dan mengatakan kepada A'mash, ya A'mash, hadisni hadisan. Namanya anak-anak gitu. Wah ya A'mash, saya ingin belajar hadis kepadamu, tolong berikan beberapa riwayat hadis, ceritakan kepadaku. Kagetlah A'mash ini, ngapain anak-anak ini datang ngomong begitu, ya. Dan A'mash nggak tahu kalau dia anaknya siapa namanya, Jarrah ibn Malik, ya, menteri keuangannya Harun Ar-Rasyid. Jadi kata A'mash, mas, muka siapa kamu? Maka Waqi' mengatakan, ana Waqi'. Kemudian, min aina ant, dari mana kamu? Dia mengatakan dari Lu'asi. Maka dia mengatakan, saya juga dari Lu'asi, saya juga orang Kufah. Lalu, di mana kamu dengan rumahnya Jarrah? Kamu dekat rumahnya Jarrah enggak? Katanya A'mash, katanya Waqi', huwa abi, dia bapakku. Akhirnya terdiamlah Imam A'mash ini, sampai akhirnya mengatakan, karena ketika itu dia tahu bapaknya kaya, dan mengatakan, kalau aku ingin menceritakan kepadamu hadis, maka kau akan harus menggaji diriku. Bilang sama bapakmu, berikan gajiku, aku akan berikan setiap gajiku 5 hadis. Akhirnya berangkat dia Waqi' kepada ayahnya dan mengatakan, dia tidak mau menceritakan hadis wahai ayahanda kecuali setelah kau keluarkan gajinya, katanya. Gaji dulu baru ngajar. Kalau kita ngajar dulu baru gajian gitu. Orang dulu pandai ya. Nah, gajian dulu, baru saya kasih hadis. Nah, kalau sekarang kasih hadis dulu baru gajian. Makanya telat-telat gajiannya kan. Coba kalau gajian di awal kan enak ya. Anak mau masuk pondok saya, bayar semua SPP setahun, senang gitu. Tapi ini enggak, belajar setahun dulu baru tahun depan bayar SPP. Stres, guru-gurunya nggak ada yang digaji. Jadi akhirnya setelah Waqi' mendengar perkataan A'mash, dia datang kepada ayahnya
kemudian mengatakan bahwa A'mas tidak mau mengajar kepadaku kecuali kau keluarkan gajinya. Maka setiap keluar gajinya, maka setiap itu pula A'mas memberikan 5 hadis. Jadi keluar gajinya 5 hadis, pokoknya keluar gajinya 5 hadis ya. Sampai akhirnya banyak hadis dikuasai oleh Waqi' ibnul Jarrah, karena Waqi' ini dikenal hafalannya. Waqi' ini sekali dengar gak pernah lupa orangnya, betul-betul kuat hafalannya. Termasuk Imam Syafi'i itu mengadu hafalan kepada siapa? Kepada Imam Waqi'. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi' su'a hifdin fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' soal buruknya hafalan. Menunjukkan apa? Mengadunya Imam Syafi'i kepada Imam Waqi' itu karena Imam Waqi' dikenal hafalannya, nggak pernah lupa gitu, sekali dengar hafal gitu. Makanya Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi'. Aku mengadu kepada Imam Waqi' soal buruknya hafalanku, maka dia memberikan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat, karena sungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak mungkin masuk ke hati orang yang bermaksiat, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akhirnya setelah dia belajar kepada Sulaiman ibn Mihran ataupun Al-A'mash ini, mulailah dia belajar kepada guru-guru yang lain yang saya sebut tadi, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, kemudian Malik ibn Anas, dan begitu seterusnya. Lah kita tahu bahwa madrasah yang paling besar yang ada di Kufah itu, yang menempa orang-orang menjadi ulama besar, ulama-ulama hadis di Kufah itu adalah madrasahnya siapa? Madrasahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud inilah yang mengasas di Kufah sehingga melahirkan murid-murid, dan murid-muridnya melahirkan murid-murid, murid-muridnya melahirkan murid-murid, sehingga banyak ulama tersebar. Jasanya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia yang memulai karir, kemudian mendidik orang-orang Kufah sehingga melahirkan banyak ulama. Lah kita tahu bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah orang yang paling mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadihi wa samti, kata ulama. Orang yang paling meniru Nabi dalam segala hal. Dalam segala hal ditirunya oleh Abdullah bin Mas'ud itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik akhlaknya, baik perilakunya, dan begitu seterusnya. Lah Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, ulama setelahnya, muridnya Abdullah bin Mas'ud, adalah orang yang persis akhlaknya seperti Abdullah bin Mas'ud. Kemudian datang Mansur ibn Mu'tamir, itu akhlaknya persis seperti Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Kemudian datang Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini akhlaknya lebih mirip dengan Mansur ibn Mu'tamir. Kemudian setelah Sufyan Ats-Tsauri meninggal, datang Waqi' ibnul Jarrah. Dia lebih mirip akhlaknya dibandingkan Sufyan Ats-Tsauri. Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri meninggal, dialah yang kemudian menggantikan ulama di Kufah, Waqi' ibnul Jarrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, Waqi' ibnul Jarrah ini dikenal memang orang yang suka puasa, ya, tapi tidak kurus juga badannya. Dia bahkan dikatakan dia sumu dahra. Dia puasa setiap hari. Dia buka itu cuma Idul Fitri, Idul Adha, Yaumus Syak. Selebihnya puasa. Ya. Tapi ya tidak kurus-kurus gitu ya. Jadi kalau orang puasa diet, ya buktinya nih enggak kurus-kurus juga ya, tetap aja gemuk gitu ya. Karena memang yang menjadikan gemuk itu hati senang. Kalau hati susah, banyak makan pun kurus. Lah, Imam Waqi' ini terkenal puasa yang cukup lama, dan dia selalu membaca Al-Quran sebelum tidur. Sebelum tidur dia baca Al-Quran, sulusul Quran, minimalnya sepertiga Quran dia baca setiap mau tidur. Jadi setiap sebelum tidur dia baca Quran, sepertiga Al-Quran sudah dibaca baru dia tidur. Nanti dia terbangun tengah malam, maka dia kemudian melanjutkan bacaan Al-Quran sehingga dalam seminggu itu berkali-kali khatam. Waqi' ibnul Jarrah, ya, dalam seminggu itu bisa 2-3 kali khatam Al-Quran.
Dan begitulah para ulama ya, ihtimam mereka dengan Al-Quran luar biasa. Lah suatu ketika ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, bahwa Imam Waqi' Ibnul Jarrah ini, ingat Imam Waqi' ini orangnya serius, dia tidak bisa bercanda. Jadi kalau dia membuka majelis ilmu seperti ini, seolah-olah murid-murid itu satu nafas. Kalau ada yang gerak saja satu, maka dia langsung keluar ambil sendalnya pulang. Kalau ada murid-muridnya, ada yang batuk, ada yang bergerak, penanya jatuh, kedengaran saja sama Waqi' Ibnul Jarrah, maka dia langsung bangkit, ambil sandal, pulang. Tak ngaji kita. Coba bayangkan. Oh, di zaman sekarang ya, diterapkan Waqi' Ibnul Jarrah ini gak ada kajian tuh sampai kiamat. Orang ngaji bawa anak, ributnya bukan main, gak garu-garuan. Gak ribut bapaknya, ribut anaknya, gak ribut anaknya, ribut istrinya. Kan itu. Tak apa-apa, gak ribut orangnya, handphonenya ribut. Jadi orang sekarang gak seperti orang dulu. Memang orang dulu serius, seolah-olah satu kajian itu satu nafas gitu. Kalau ada yang dengar gerak sedikit saja, makanya orang dulu itu serius, ambil pena, ambil buku gini aja catatnya. Tak peduli orang sekitarnya. Makanya banyak yang berhasil muridnya Waqi' Ibnul Jarrah menjadi ulama besar, karena majlisnya seperti itu ketatnya. Lah Waqi' Ibnul Jarrah ini, dia memiliki keistimewaan di hadapan Harun Ar-Rasyid, karena memang ayahandanya sendiri dihormati Harun Ar-Rasyid. Diminta berkali-kali untuk jadi qadhi, tapi dia tak mau. Berkali-kali diminta, sudahlah kau jadi qadhi saja di Kufah. Dia tidak mau. Hanya alasannya bahwa penglihatanku kabur, tidak bisa saya jadi qadhi. Sampai berkali-kali dia meminta kepada Harun Ar-Rasyid untuk tidak dijadikan qadhi. Akhirnya Harun Ar-Rasyid paham, memang dia tidak mau. Jadi begitu para ulama ya, mereka kalau dijadikan hakim itu tidak mau. Kalau zaman sekarang kan rebutan tuh jadi hakim, apalagi hakim agung. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah suatu ketika masa-masa belajar Imam Waqi' ini, dia sedang catat hadis, habis pula penanya. Kemudian di sampingnya ada pena nganggur punya kawannya, main ambil saja, kemudian dicoret-coret dia. Selesai kajian dibalikin lagi tanpa izin. Ya. Tanpa izin, karena memang orang gak sadar gitulah. Orang lagi belajar serius gitu kan, tahu-tahu habis penanya, jadi gak sadar main ambil aja yang pena di sekitar, kemudian terus sampai selesai kajian. Baru setelah dia pulang ke rumah sadar, iya juga, tadi pena orang saya pakai gitu. Saking gak sadar gitu. Gosok bahasa kitanya ya. Akhirnya kemudian dia pulang, dia minta kepada ayahnya uang beberapa dinar. Didatangi orang yang punya pena dicari, habis itu diganti dengan beberapa dinar yang kalau dia beli 100 pena bisa. Karena dia sudah memakai pena tanpa izin seperti itu. Kemudian juga kita tahu bahwa mazhabnya Waqi' Ibnul Jarrah ini lebih banyak terpengaruh dengan mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi, karena maklum di Syam ya. Sehingga selalu bermasalah, berselisih dengan Sufyan ibn Uyainah yang ada di Mekah. Karena kita tahu bahwa lebih dekat kepada mazhab ahli hadis gitu kan, Malikiyah sana kan. Sementara Syam ini kan Hanafiyah. Jadi ada cekcok antara Waqi' Ibnul Jarrah dengan Sufyan ibn Uyainah dan ulama Mekah khususnya. Karena kita tahu mazhab Hanafi beda cara pandangnya di zaman itu. Jadi sebab inilah akhirnya Waqi' Ibnul Jarrah ini mendapatkan mihnah, ujian besar, hampir dibunuh. Jadi suatu ketika dia haji, ketika haji itu berkumpul orang-orang Mekah. Kesalahannya satu, Waqi' Ibnul Jarrah, dia meriwayatkan hadis Nabi SAW yang hadisnya itu adalah palsu. Ya, dhaif, hadisnya dhaif. Artinya tidak sampai kepada dia tentang ilmu hadis itu, dia sangka hadis itu sahih. Tapi menurut orang-orang Mekah itu hadis itu lemah. Bahkan hadis itu membahayakan, cenderung menghina Quraisy. Jadi ketika dia membacakan hadis itu, marah orang-orang Quraisy. Akhirnya kemudian mereka meminta kepada Utsman yang menjadi gubernur Mekah kala itu agar
bahwa Imam Waqi harus dibunuh. Maka disiapkan satu tiang gantungan mau disalib. Setelah mendengar bahwa Waqi bin Jarrah ini mau disalib, mau dihukum oleh Khalifah Utsmani, Gubernur Utsmani yang memimpin Mekah kala itu, Sufyan ibn Uyainah ini mendengar. Padahal Sufyan ibn Uyainah dengan Imam Waqi ini selalu gaduh, pendapatnya selalu berlainan. Maka beranjaklah Sufyan ibn Uyainah ini datang kepada Khalifah Utsmani dan mengatakan, salah apa Waqi, kenapa kalian gantung dia? Kata Khalifah Utsmani, menurut Fulan bin Fulan, para ulama kita, dia sudah menyimpang, dia sudah meremehkan orang-orang Quraisy, bahkan dia meragukan tentang Rasulullah, dia zindik, patut untuk dibunuh, hukuman mati. Kata Waqi bin Jarrah, dia menjelaskan kepada Khalifah Utsmani dan mengatakan, ya Khalifah, Anda tidak tahu siapa Waqi. Waqi itu adalah Imam Syekhul Islam, Imamul Kufah. Dia adalah Syekhul Islam, imamnya orang-orang Kufah. Lau halakal Waqi halakal. Kalau seandainya orang ini hancur, hancurlah orang Kufah. Dia orang satu-satunya yang alim di Kufah. Bebaskan dia. Kata Utsmani, tidak bisa. Saya sudah putuskan dia harus mati. Akhirnya dijelaskan sama Sufyan ibn Uyainah ini, ya Khalifah, kamu tidak tahu bapaknya Imam Waqi itu siapa? Dia adalah Menteri Keuangan, orang dekatnya Harun al-Rasyid. Kalau kau bunuh anaknya, nah, siap-siap aja kau berhadapan dengan bapaknya. Kita takut-takutin dengan bapaknya ya. Kamu ini masih di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid, jangan macam-macam. Bapaknya Menteri Keuangan loh ya. Dia dekat Harun al-Rasyid, dan Waqi juga dekat dengan Harun al-Rasyid. Kalau mereka dengar kau bunuh Waqi, masalah kamu jabatan. Wow, baru pusing dia dengar gitu kan. Ya baru tahu siapa Al-Waqi bin Jarrah itu. Mikir, akhirnya nggak jadi. Takut kekuasaannya digoyah. Kemudian dilepas. Ketika dilepas itulah para ulama yang tidak cocok dengan dia marah kepada Khalifah Utsmani. Kenapa kau lepaskan si Zindik itu, macam-macam ceritanya. Dan subhanallah, memang para ulama itu ada kejujuran. Akhirnya Sufyan ibn Uyainah mengatakan, fir wala ta'ud, lari, jangan kembali lagi ke sini. Ya katanya, lari, jangan kembali lagi ke sini. Fir wala ta'ud, suruh pulang ke Kufah, jangan balik lagi. Dari situlah maka akhirnya dia dipersulit untuk haji. Nah, tahu dia ada kasus di Mekah. Sampai suatu ketika pernah haji sekali lagi, tapi setelah itu di perjalanan kemudian dia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada pun di antara pujian para ulama, di antaranya adalah dikatakan oleh Muhammad ibn Sa'ad, kana thiqatan ma'munan 'aliman rafi'an katsiral hadits hujjatan. Beliau Imam Waqi itu seorang yang thiqah, terpercaya riwayatnya, seorang alim, tinggi kedudukannya, banyak riwayat hadisnya, dan dijadikan hujjah. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Qa'nabi. Semalam kita sudah tahu siapa Imam Qa'nabi, muridnya Imam Malik. Dan riwayat muwatta yang paling sahih adalah dari Qa'nabi, dari Malik. Abdullah ibn Maslamah namanya, Al-Imam Qa'nabi. Dan dia jadi gurunya Imam Bukhari kan. Imam Bukhari mengambil riwayat daripada Imam Qa'nabi karena dia muridnya Imam Malik. Apa kata Imam Qa'nabi? Kunna inda Hammad ibn Zaid sanata sab'i wa kana indahu Waqi'. Falamma qama qalu hadha rawiyati Sufyan. Faqala hadha in syi'tum arjah min Sufyan. Kata Qa'nabi, kami waktu duduk bersama Hammad ibn Zaid, maka ketika kemudian Waqi ketika itu berada di situ, kemudian pergi dari majelis. Orang-orang pun memuji Imam Waqi dan mengatakan, dialah rawinya Sufyan. Atau kalau kalian mau katakan, dia lebih baik dibandingkan Sufyan. Bayangkan orang-orang sampai mengatakan dia lebih baik daripada Sufyan.
Kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhadditsu lillah ghaira waqi'. Demi Allah, aku tidak melihat seseorang pun yang menceritakan hadis karena Allah kecuali Waqi'. Wa ma ra'aitu rajulan ahfad min Waqi'. Aku tidak melihat orang yang paling hafal kecuali Waqi'. Wa Waqi'u fi zamanihi kal Auza'i fi zamanihi. Kedudukan Waqi' di zamannya persis seperti Imam Auza'i di zamannya. Kemudian juga dikatakan oleh Abdul Razak, ra'aitu Thawriyya wa ibn Uyainata wa Mu'ammaran wa Malikan wa ra'aitu fama ra'at aynayya qad mithla Waqi'. Aku sudah melihat Sufyan Ats-Tsauri, katanya Abdul Razak. Aku melihat Ibnu Uyainah, aku melihat Mu'ammar, aku melihat Imam Malik, aku melihat fulan. Sungguh ketika aku melihat Imam Waqi', aku tidak pernah melihat semisalnya. Luar biasa itu pujiannya. Kemudian juga dikatakan anaknya Imam Ahmad, Abdullah ibn Imam Ahmad, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, sami'tu abi, aku mendengar bapakku ngomong, kana Waqi' hafidhan ma ra'aitu mithlah. Adalah Waqi' orang yang paling hafid, paling mantap hafalannya, dan aku tidak pernah melihat seperti dia. Bahkan dijelaskan oleh Jarir, dia berkata, ja'ani Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak datang kepadaku, fakultu lahu, dan aku katakan kepadanya, ya Aba Abdurrahman, man rajul al-Kufatul yaum, siapakah ulama Kufah hari ini? Fasakat. Maka Abdullah bin Mubarak pun diam. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, Waqi' ibnul Jarrah. Kami ingin tahu ulama Kufah hari ini? Dialah Waqi' ibnul Jarrah. Kemudian juga dijelaskan di antara hafalannya, kenapa dipuji oleh para ulama hafalannya? Karena banyaknya para ulama yang mengatakan seperti itu. Di antaranya adalah dari Ali ibn Hashram, ma ra'aitu biyadi Waqi' kitaban qat. Aku tidak pernah melihat Imam Waqi' itu kalau belajar bawa buku. Persis kayak antum. Kalau belajar gak bawa buku gitu ya. Tapi karena dia itu sekali dengar langsung hafalah, gak ada masalah gitu. Kalau kita kan sekali dengar langsung keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan masuk telinga kanan, keluar dari telinga kanan, mental karena ngantuk gitu ya. Jadi itulah Imam Waqi', karena kuatnya hafalan, dia gak pernah bawa buku sama sekali, karena dia kuat hafalannya. Katanya Ali ibn Hashram, ma ra'aitu biyadi Waqi' kitaban qat, innama huwa hifdhun, sesungguhnya yang dibawa dia adalah hafalan. Fasa'altuhu an adwiyatil hifdi, aku tanya, katanya Ali bin Hashram, apa kunci hafalannya? Maka Imam Waqi' mengatakan, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat, maka itu kunci hafalan. Kemudian juga dikatakan Yahya bin Ma'in, ma ra'aitu ahfad min Waqi', aku tidak melihat orang yang paling hafal dibandingkan Waqi'. Ishaq ibn Rahawayh, seorang alim ulama Syafi'i, mengatakan, hifdhi wa hifdhu ibnil Mubarak wa hifdhu Waqi', kalau kusamakan hafalanku, kemudian hafalan Ibnu Mubarak, kemudian hafalan Waqi', sungguh Waqi' orang yang paling hafal di antara kami semua. Itu pengakuan Ishaq ibn Rahawayh ya, luar biasa. Kemudian di antara adab dan karamnya dijelaskan oleh Sa'id, dia mengatakan, jalastu Waqi' ibnul Jarrah sab'a sinin, aku sudah duduk bersama Waqi' itu berapa tahun? 7 tahun. Fama ra'aituhu, maka aku tidak pernah melihat, wallahi hasatun biyadi, wa ma ra'aituhu jalasa majlisa fataharraka, wa ma ra'aituhu illa mustaqbilal qiblah, wa ma ra'aituhu yahlif billah. Aku tidak pernah melihat dia menggoyang-goyangkan tangannya main-main. Aku tidak pernah melihat dia duduk kemudian bergerak sana sini. Aku tidak melihat kecuali menghadap kiblat. Aku tidak melihat dia suka bersumpah dengan Allah. Dia kalau sudah ngajar kayak patung, qala hadatsana qala, kaku gitu ya. Tapi begitulah Imam Waqi'. Kemudian juga diriwayatkan dari Waqi', ada seorang laki-laki aghlab lahu fadakhala baitah
fa'afara wajhahu thumma kharaja ila rajul faqala zid waqi'an bi dhanbihi falaulahu ma sallattu alaihi. Jadi suatu ketika Imam Waqi ini celah-celah, ada orang marah-marah depan rumahnya, dimaki habis, sambung habis, dimaki semuanya, kata-kata nggak enak semua keluar. Imam Waqi hanya mandang orang itu. Sudah ya. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, ma tasubuni illa min ajli dhambi. Aku demi Allah, kau tidak mencelaku kecuali karena dosaku. Zid, kalau gitu tambah celaanmu kepadaku. Ya. Aku tahu tidaklah kau mencela aku kecuali karena dosaku. Kalau gitu kau tambah celaanmu kepadaku. Celah lagi, gak apa-apa. Ayo ngomong terus. Coba ada orang kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau antum dimaki orang itu senang, ya ini karena dosa saya, terus maki saya, maki gitu. Jadi orang sabar seperti ini, dia menyalahkan dirinya, bukan orang yang mencelanya. Oh, kalau zaman sekarang dimaki jangan main-main, ambil pisau tusuk balik kan. Udah ngajar dia maki saya. Ya. Jadi bagaimana Imam Waqi sampai mengatakan setiap orang yang memaki dirinya justru senang dia, dan merasa bahwa itu adalah dosa yang dilakukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ini sudah siang. Di antara kisah singkat dari Imam Waqi, sudah jam 6 pas. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.